Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fokus Islam. Kita akan membahas tentang perbedaan jin khorin dan kodam. Ada beberapa jenis jin, ada yang bertugas mendampingi manusia, dan ada yang berperan sebagai pembantu manusia. Jin yang bertugas mendampingi manusia disebut dengan jin khorin, adapun jin yang berperan sebagai pembantu manusia disebut kodam. Jin khorin. Setiap manusia memiliki jin pendamping yang disebut jin khorin. Hal ini didasarkan hadis berikut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang khorin atau pendamping dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Terkait hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin khorin dan bisikannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa dia bersama kita, agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Syarh Sahih Muslim 1758. Adapun tugas jin khorin adalah menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was, bisikan syaiton. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid sebagai berikut. Berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin khorin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was, bisikan syaiton. Godaan jin khorin ini akan semakin melemah sebanding dengan kekuatan iman seseorang. Fatwa Islam Tanya Jawab nomor 149.459. Yang harus dipahami adalah jin khorin ini hanya mendampingi manusia selama manusia itu hidup. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan sebagai berikut. Apakah khorin ini akan terus menyertai manusia sampai menemaninya di kuburan? Jawabnya tidak. Zahir hadis Allahu a'lam menunjukkan bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya, karena tugas yang dia emban telah berakhir. Ketika manusia mati, maka akan terputus semua amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Majmu' Fatawa 17/427. Kodam. Yang dimaksud dengan kodam adalah jin pembantu. Ia kerap kali berinteraksi dengan manusia dan siap sedia membantu manusia. Namun perlu dipahami bahwa kodam jin senantiasa menipu manusia demi kepentingannya sendiri. Adalah tidak mungkin jin benar-benar ingin dikuasai oleh manusia. Hanya Nabi Sulaiman alaihissalam sajalah yang memiliki mukjizat untuk mengendalikan dan menguasai jin. Kisah Nabi Sulaiman dan jin terkait dengan pemindahan singgasana Ratu Balqis adalah buktinya. Dengan demikian, jin kodam yang bertugas membantu manusia pada umumnya dilandasi kepentingan tertentu, yakni menjerumuskan manusia dalam dosa. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Quran Surat Al-Jin ayat 6. Di akhirat kelak, baik manusia dan jin yang pernah bekerja sama akan saling menyalahkan satu sama lain, dan kedua-duanya masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-A'nam ayat 128 sebagai berikut.
Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui." Quran Surat Al-An'am 128. Kesimpulannya adalah Horin maupun Qodam merupakan jenis jin yang kerap membisikkan bisikan jahat di dalam hati manusia. Karenanya, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Sekian video ini, subscribe untuk mendapatkan info tentang Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.